Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Mukti Pradana. Saya dari kelompok 3, KKN BTF 3, Universitas Jember. Di sini saya mengambil tematik mengenai literasi membaca di tengah pandemi COVID-19, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya literasi membaca kepada anak-anak di tengah pandemi COVID-19. Nah, untuk program kerja saya sendiri, itu kita visi dan misi saya sendiri yaitu meningkatkan minat baca anak-anak TPK Anur di masa pandemi COVID-19. Misinya apa? Kita mendirikan gubuk baca di TPK Anur, mewajibkan anak TPK Anur untuk membaca 10 menit sebelum mengaji, memberikan donasi buku ke TPK Anur. Manfaatnya apa? Nanti kita juga dapat membantu pemilik TPK Anur dan agar anak-anak rajin untuk membaca di TPK Anur. Sasaran kita siapa? Penerima manfaat, yaitu anak-anak di TPK Anur dan juga masyarakat sekitar. Karena anaknya ada minat membaca. Kurang lebih seperti itu. Untuk tolak ukur keberhasilan kita, yaitu bagaimana nantinya program saya membaca 10 menit ini dapat direalisasikan oleh Ustazah di TPK Anur, serta gubuk baca itu dapat terisi buku-buku bacaan yang berbau Islami. Lanjut, untuk roadmap kegiatan KKN BTF 3 kelompok 3, ini saya untuk minggu pertama yaitu saya melakukan peninjauan dan juga wawancara terhadap mitra, serta menjelaskan program kerja apa saja yang nantinya saya tawarkan. Lanjut, untuk minggu kedua, itu kita membuat poster open donasi buku, melakukan sosialisasi open donasi buku di masyarakat, baik secara door-to-door maupun di media sosial. Untuk minggu ketiga itu kita melakukan pembersihan gubuk baca di TPK Anur, terus melakukan sosialisasi kepada anak-anak TPK Anur terkait pentingnya membaca. Minggu keempat kurang lebih kita selagi menyusun laporan akhir, kita juga memantau terkait bagaimana sih apakah program kerja ini tetap dilakukan oleh Ustazah di TPK Anur. Baik, untuk minggu pertama kegiatan KKN, itu pertama saya melakukan peninjauan dan wawancara kepada sasaran. Tepatnya saya melakukan wawancara kepada Ustazah di TPK Anur. Tepatnya di Dusun Kebalenlor, Desa Lemabang Dewo. Di situ saya melakukan wawancara, ternyata di TPK Anur itu ada gubuk baca, namun tidak adanya buku-buku yang bernuansa Islami. Di situ hanya ada kebanyakan donasi yang diberikan oleh entah itu pemerintah, yayasan yang lain, itu kebanyakan adalah Al-Quran. Tidak pernah ada donasi buku. Terus untuk minat baca di bagian anak di TPK Anur itu kurang. Karena apa? Karena kondisi pandemi seperti ini. Kuliah yang senantiasa daring, menggunakan HP, sehingga untuk membaca buku anak-anak di TPK Anur itu lumayan malas masih. Terus yang kedua, untuk minggu pertama ini saya juga memaparkan terkait program kerja yang akan saya tawarkan selama 3 minggu ke depan. Di situ saya tawarkan terhadap sasaran, yaitu seluruh kepada ketua yayasan di TPK Anur, dan juga saya tidak luput melakukan pemaparan program kerja kepada kepala desa di Lemabang Dewa, Pak Edi Sunarko. Di situ saya memaparkan bahwasanya program kerja yang kita lakukan selama 3 minggu ke depan, yang pertama, bagaimana caranya kita agar perpustakaan ataupun buku baca di TPK Anur itu dapat terisi penuh. Dengan cara apa? Yaitu melakukan open donasi, meskipun di media sosial dan juga di door-to-door kepada masyarakat. Yang kedua, yaitu melakukan program membaca
10 menit sebelum mengaji. Next, minggu kedua kegiatan KKN, yaitu pertama saya membuat poster. Di situ saya membuat poster open donasi untuk saya sebarkan di media sosial maupun di masyarakat. Bahwa untuk di media sosial, alhamdulillah ada bantuan dari akun IG Banyuwangi 24 jam. Dia membuat story IG terkait open donasi yang kita lakukan. Yang kedua, kita melakukan open donasi dan uang di sosial media dan melakukan open donasi secara langsung, door to door kepada masyarakat. Alhamdulillah, upaya yang kita lakukan itu untuk open donasi secara door to door, kita hanya terfokus kepada dusun ke Balenlor. Untuk itu, untuk hasil dari kita melakukan open donasi buku maupun uang secara door to door, itu kita mendapatkan kurang lebih sekitar 30 buku dan uang sekitar uang 185.000. Untuk yang kita lakukan secara daring, kita mendapatkan uang 150.000 rupiah. Nah, uang itu kita belikan buku bacaan yang bernuansa Islami. Di situ ada saran dari Ustazah di TPK An-Nur bahwasanya bagaimana buku itu ada gambarnya, sehingga anak-anak lebih tertarik untuk membaca buku-buku tersebut. Nah, alhamdulillah bisa dilihat di gambar yang ketiga, sekarang buku baca di perpustakaan TPK An-Nur sudah terisi oleh buku bacaan yang bernuansa Islami, meskipun ada juga buku bacaan tentang dongeng, entah itu kancil dan buaya dan lain sebagainya. Lanjut, untuk minggu ketiga kegiatan, kita langsung melakukan program membaca 10 menit sebelum mengaji. Nah, alhamdulillah pada program membaca 10 menit sebelum mengaji, anak-anak tertarik dengan program tersebut, tapi di situ saya juga memancing dengan cara membaca 10 menit. Nah, siapa yang bisa mereview kembali apa yang mereka baca, saya kasih permen lollipop 1. Alhamdulillah antusias itu juga diminati oleh anak-anak di TPK An-Nur, sehingga program membaca 10 menit ini dapat berjalan dengan lancar, meskipun ada cuma 3-5 orang yang berani maju untuk memaparkan apa sih yang mereka baca terkait buku bacaan yang mereka baca. Lanjut, di situ kami juga awalnya belum ada agenda terkait melakukan kegiatan menonton video sejarah Nabi untuk menarik minat baca anak-anak di TPK An-Nur. Itu merupakan usulan dari pengurus TPK An-Nur. Dan ternyata di situ pengurus TPK An-Nur salah satunya adalah mereka bekerja di BPD Lemah Bangdewo. Jadi kita di situ diberi usulan bahwasanya cobalah Mas lakukan dengan cara menggunakan proyektor melihat video, sehingga anak-anak di TPK An-Nur itu lebih antusias untuk mengaji di TPK An-Nur. Dan alhamdulillah ketika kita melakukan menonton video sejarah Nabi Ibrahim, Nabi Elut, dan lain sebagainya, anak-anak di TPK An-Nur itu mulai tertarik terkait itu. Jadi kita adakan 3:30, kita adakan yang awalnya mengajinya itu jam 4, karena di situ ada menonton video, anak-anak kita omongkan sebelumnya bahwasanya 3:30 kita menonton video. Alhamdulillah antusias anak-anak itu semakin banyak anak-anak yang mengaji di TPK An-Nur. Nah, untuk terkait minggu keempat kegiatan KKN, kita melakukan peninjauan terhadap sasaran, dan ternyata program itu masih dilaksanakan untuk program membaca 10 menit sebelum mengaji. Namun untuk melihat menonton video, karena di situ di yayasan itu belum adanya proyektor maupun LCD, sehingga untuk itu masih masih ada kendala lah intinya.
Di situ masih ada kendala karena masih belum adanya uang ataupun dana dari yayasan untuk membeli proyektor ataupun LCD untuk menonton video. Dan juga di situ saya melakukan perpisahan terhadap sasaran, yaitu terhadap anak-anak di TPK Anur. Bisa dilihat di gambar kedua, kita melakukan pamit terhadap anak-anak, bahwasanya kita sudah selesai melakukan program kerja kita, KKN kita, sehingga kita pamit dan kita lakukan foto bersama dengan anak-anak TPG dan juga Ustazah di sana. Hasil dari kegiatan KKN, yaitu hasil dari kegiatan KKN di TPG Anur adalah sudah lumayan lah terkumpul banyak donasi buku dan uang. Hasil donasi buku ditaruh di gubuk baca di TPG Anur. Sedangkan untuk donasi uang sendiri dibelikan buku dan alat peraga, seperti tempelan-tempelan tentang bagaimana tata cara berwudu, huruf-huruf hijaiyah, dan lain sebagainya. Alhamdulillah sekarang perpustakaan ataupun buku-buku baca di TPG Anur sudah ada buku-buku bacaan yang bernuansa Islami. Sedangkan untuk program literasi membaca sendiri dan menonton video sejarah Nabi itu dapat menghidupkan minat baca dan mengaji anak-anak di TPG Anur, sehingga yang awalnya anak-anak itu malas untuk mengaji, sekarang antusias anak-anak mengaji semakin tinggi. Kita lihat apa antusias anak-anak semakin tinggi, yang dulunya kuantitas dari anak-anak untuk mengaji ini sedikit sekali karena adanya kegiatan program menonton video dan juga literasi membaca 10 menit. Alhamdulillah Ustazah di sana juga mengucapkan banyak terima kasih karena apa? Dia merasa bahwasanya KKN kita berhasil. Apa indikasi KKN kita berhasil? Bahwasanya yang tadinya itu anak-anak yang mengaji di TPK Anur sedikit, sekarang sudah mulai banyak kembali. Nah, kesimpulannya apa? KKN Back to Field 3 Universitas Jember 2001 ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi anak-anak di TPK Anur. Dengan adanya gubuk baca yang baru dan juga program membaca 10 menit dapat menghidupkan minat baca anak-anak di TPK Anur. Dengan adanya melihat video sejarah Nabi sebelum mengaji juga dapat meningkatkan antusias anak-anak mengaji di TPK Anur. Hal ini memberikan dampak positif terkait kuantitas anak-anak mengaji yang dulunya sedikit, sekarang semakin banyak anak-anak mengaji di TPK Anur. Mungkin itu saja terkait rangkaian program kerja yang kami lakukan selama 1 bulan melakukan kegiatan KKN. Alhamdulillah sasaran sudah merasa kita, meskipun saya rasa di situ kita masih kurang waktunya, namun di situ ustazahnya sendiri itu memberikan rasa terima kasih dan juga merasa program kerja yang kita lakukan itu berhasil. Karena apa? Yang dulunya antusiasme anak-anak itu mengaji sedikit, sekarang alhamdulillah sudah lebih banyak anak-anak yang mengaji karena adanya teman-teman KKN ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait program kerja yang sudah saya laksanakan selama 1 bulan ke depan. Kesuksesan anak-anak KKN itu bukan terkait program kerja saja, tapi bagaimana cara kita untuk bisa membaur di lingkungan masyarakat. Entah itu bagaimana cara kita membaur dengan perangkat desa, maupun bagaimana cara kita membaur dengan anak-anak dan juga masyarakat di desa Kebalen maupun ustazah dan juga pengurus TPK Anur, Yayasan TPK Anur. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan terkait program kerja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiqh ila min taurik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.